Berdasarkan data Kanwil Kementerian Agama, jumlah penganut Katolik di daerah istimewa Yogyakarta merupakan yang terbesar kedua setelah Islam. Tentu banyaknya penganut Katolik di Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari peran Romo Van Lith. Romo Van Lith seorang Jesuit yang menjadi pionir dalam penyebaran Katolik Jawa. Pada dekade 1920-an 1930-an, umat Katolik Jawa di Yogyakarta didukung oleh beberapa bangsawan di keraton. Para bangsawan ini menginisiasi gereja. Selain itu, misionaris Jesuit mendirikan berbagai lembaga pendidikan, seperti Kolese de Brito dan Universitas Sanata Dharma. Lembaga-lembaga ini tidak hanya bertujuan menyebarkan ajaran Katolik, tetapi juga memberikan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Sejarah Gereja Katolik di Yogyakarta adalah cerminan dari perjalanan iman, ketekunan misionaris, dan dialog antara agama dan budaya. Selain memiliki objek wisata budaya, Kota Jogja memiliki banyak wisata rohani Katolik yang tersebar dari ujung timur hingga barat Jogja. Bagi peziarah yang ingin berziarah, namun memiliki keterbatasan sarana dan waktu, beberapa lokasi ziarah di Jogja dan sekitarnya ini dapat menjadi pilihan. Taman Doa Santa Maria Concordia terletak di Jalan I Dewa Nyoman Oka nomor 18, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Taman Doa Santa Maria Concordia diberkati pada 26 September 2025 oleh Romo Adrianus Maradio PR, Vikep Yogyakarta Timur. Taman Doa ini terletak di seberang utara Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru, tepat di belakang kantor sekretariat paroki. Maria Concordia, yang bermakna Bunda Maria sebagai pembawa persatuan, persaudaraan, dan kerukunan. Nama ini berasal dari bahasa Latin Concordia, yang berarti kerukunan atau harmoni. Taman Doa ini diharapkan membawa harmoni dan persaudaraan, tempat umat berdoa memohon kedamaian. Menggambarkan peran Maria yang peduli dan berkenan menjadi pendengar setia doa-doa pada momen-momen terendah dan keterpurukan kehidupan kita. Penampilan patung Maria yang estetik, dengan elemen minimalis, sungguh membuat nyaman berada di Taman Doa ini, walaupun ruangan tidak begitu luas. Taman Doa ini terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin berdoa dan berdevosi.
salah satu taman doa yang berada di jantung kota Yogyakarta. Taman Doa Hati Santa Perawan Maria tak bercela, terletak di Jalan Kumetiran nomor 13, di sebelah barat Malioboro, dan di sebelah selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. Taman Doa berada di halaman belakang gereja, dibangun kembali tahun 1998. Tahun 2019 direvitalisasi dalam rangka 75 tahun paroki, dengan ditambah patung Pieta. Maria tidak hanya dijadikan sebagai pelindung paroki, tetapi juga menjadi pelindung hidup beriman. Untuk itulah, kemudian didirikan Gua Maria. Devosi yang kuat kepada Maria menjadi inspirasi umat untuk mewujudkan kedekatannya dengan menempatkan Maria di tengah kehidupan iman umat. Selain Gua Maria, Gereja Kumetiran juga memiliki kapel adorasi abadi di dekat pintu gerbang depan. Dibangun sejak tahun 2012 dan diperluas tahun 2019. Fasilitas doa ini diberkati Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang, dan diresmikan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Gubernur. Karena itu, selain melayani kebutuhan rohani umat Katolik setempat, Gereja Kumetiran juga melayani para wisatawan beragama Katolik dari luar paroki. Taman Doa Ibu Maria Damparing Karahayon lan Kawicaksanan, atau lebih dikenal dengan Omah Maria Galih Ingsih, terletak di Jalan Gereja, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya, berada di sebelah kanan pelataran gereja. Masuk dalam reksa pastoral paroki Santa Maria Assumpta Gamping, Keuskupan Agung Semarang. Taman Doa Omah Maria dibangun tahun 2016 dan selesai 2017. Omah Doa ini diberkati Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, pada 12 Agustus 2017. Pembangunan Taman Doa Omah Maria Galih Ingsih atas gagasan Romo Martinus Suharyanto, karena ada patung Bunda Maria yang tersimpan di gudang gereja. Makna di balik Taman Doa Omah Maria Galih Ingsih, Galih artinya paling dalam, dan Ingsih artinya kasih, jadi secara keseluruhan, yaitu kasih paling dalam. Disebut Omah Maria, bukan Gua Maria, karena tempat patung Maria ditahtakan berupa rumah. Rumah ini diambil dari rumah adat Kalimantan yang sudah dimodifikasi di Jogja. Selain rumah Maria, di dalam komplek Taman Doa juga terdapat salib Yesus dan sumur. Mata air sumur konon diyakini mengandung mukjizat untuk menyembuhkan berbagai penyakit.
Taman Doa atau Gua Maria Ratu Rosari, terletak di lingkungan Gereja Kristus Raja Baciro. Tepatnya, di sebelah barat atau di sebelah kiri, bangunan utama gereja. Gua Maria yang beralamat di Jalan Melati Wetan nomor 47, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. Menyuguhkan suasana tenang dan adem bahkan hikmat. Tempat ini menjadi sarana devosi yang tenang di tengah kota. Sering digunakan untuk berdoa rosario, jalan salib, dan ziarah pribadi. Di tempat ini, juga terdapat jalan salib pendek. Terletak di samping Gua Maria, jarak antar stasi pemberhentian, pendek-pendek hanya beberapa meter. Masih di dalam komplek Gua Maria, tersedia teks devosi kerahiman ilahi, serta lilin, sebagai sarana berdoa, letaknya di samping kanan Gua Maria. Sebagai catatan, hindari berkunjung ke Gua Maria ini pada jam misa berlangsung. Karena area duduk juga digunakan oleh umat yang mengikuti perayaan Ekaristi. Gua Maria menjadi tempat hening untuk mendengarkan suara hati dan berbicara dengan Bunda yang mengerti derita dan harapan umat. Taman Doa Bunda Maria Ratu Rosario Suci terletak di Kompleks Gereja Katolik Santo Paulus Pringgolayan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Taman Doa ini dulunya bernama Taman Doa Maria Immaculata Pengantara Rahmat. Namun, untuk mempermudah mengenalinya, maka diubah menjadi Taman Doa Bunda Maria Ratu Rosari Suci. Taman Doa ini teduh karena dikelilingi pepohonan dan berada di belakang gereja Pringgolayan. Juga memiliki pelataran cukup luas. Gereja Katolik punya keyakinan kalau salah satu sumber hidup itu adalah air. Dan di Taman Doa ini, ada sumber air tidak pernah berhenti. Taman Doa Bunda Maria Ratu Rosario Suci diberkati dan diresmikan pada 6 September 2014 oleh Monsinyur Johannes Puja Sumarto, Uskup Agung Semarang. Tempat ini menyediakan suasana hening dan asri. Ideal untuk berdoa, meditasi, dan ziarah, serta terbuka 24 jam dengan izin security. Latar belakang dibuatnya Taman Devosi dan Gua Maria ini, antara lain, dengan maksud sebagai sarana peningkatan iman umat, melalui laku doa dan permenungan. Taman Doa Bunda Maria Penolong Abadi, berlokasi di Kompleks Gereja Katolik Santo Alfonsus de Liguori, Nandan, Sleman, Yogyakarta. Taman Doa Bunda Maria Penolong Abadi, berlokasi di Kompleks Gereja Katolik Santo Alfonsus de Liguori, Nandan, Sleman, Yogyakarta.
Taman Doa ini hadir sebagai sarana rohani bagi umat, menawarkan suasana tenang dan teduh untuk berziarah serta berdoa. Sering dikunjungi untuk devosi kepada Bunda Maria. Taman Doa ini merupakan bagian dari Paroki Nandan dan menjadi salah satu destinasi ziarah rohani Katolik di wilayah Sleman, Yogyakarta. Letaknya di depan gereja, berdekatan dengan makam Romo-Romo CSSR. Taman Doa Bunda Maria Penolong Abadi, diresmikan dan diberkati pada 30 April 2019. Diharapkan, dengan keberadaan Taman Doa ini, dapat menjadi sumber inspirasi bagi umat Paroki Santo Alfonsus Nandan, maupun umat Katolik di Kevikepan Yogyakarta. Selain dari umat Nandan sendiri, saat ini, sudah banyak juga umat dari luar paroki. Bahkan dari luar kota, yang sudah mengenal keberadaan Taman Doa ini, untuk berdoa. Taman Doa Maria Oblat, terletak di dalam biara novisiat OMI Beato Joseph Gerard, di Kampung Blotan, Wedo Martani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Taman Doa ini dikelola oleh para misionaris Oblat Maria Immaculata OMI, sebuah kongregasi religius misionaris yang menghidupi semangat Oblatio. Sebelumnya, Taman Doa ini sudah ada cukup lama dan mengalami proses renovasi di tahun 2024. Nama Maria Oblat ini diambil dari nama kongregasi misionaris Oblat Maria Immaculata. Kata oblat dari bahasa Latin mengandung arti yang dipersembahkan kepada Tuhan, atau yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Di Taman Doa ini, setiap peziarah diundang bukan hanya untuk merasa dikasihi, tapi untuk menjadi kasih. Taman Doa Maria Oblat dibuka setiap hari pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam. Pengunjung bisa menyaksikan biara novisiat OMI dan sebuah kapel seminari melalui pintu gerbang barat. Keheningan dan ketenangan tempat ini cocok untuk menenangkan diri atau refleksi diri dalam suasana hening dan tenang, serta jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Bagi banyak orang Katolik, ziarah ke Gua Maria bukan hanya tradisi tahunan, melainkan oase rohani di tengah kehidupan modern yang sibuk dan penuh tekanan. Kehidupan umat Katolik di Yogyakarta merupakan perpaduan antara iman yang mendalam, inkulturasi budaya Jawa yang kuat, serta semangat toleransi yang tinggi. Yogyakarta, sebagai kota pelajar, memiliki banyak kaum muda Katolik yang aktif dalam pergerakan sosial, organisasi kampus, dan pelayanan gereja.